Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, saya Faisal Rahman dan teman-teman saya ingin mempresentasikan materi mata kuliah Medan Elektromagnetik 2 yang ada pada chapter 11 yaitu yang berjudul Radiation. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada what is dipole radiation, yang kedua electric dipole radiation, yang ketiga magnetic dipole, selanjutnya ada radiation from arbitrary space, lalu ada power radiated by a point charge radiation reaction, dan yang terakhir ada the physical basis of the radiation reaction. Untuk materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Rizky Laksmana. Oke, baik. Mari kita langsung masuk ke subbab pertama. Jadi, apa itu radiasi? Kalau dalam fisika sendiri, khususnya radiasi elektromagnetik, itu artinya adalah energi berkecepatan cahaya yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik dalam bentuk medan listrik dan medan magnet. Nah, energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik tadi, persatuan permukaan luasnya diberikan oleh integral dari vektor pointing, yaitu PR sama dengan integral S dot dA sama dengan 1 per mu 0 integral E curl B dot dA. Sedangkan energi persatuan waktu yang dibawa ke R menuju hingga diberikan oleh P rad sama dengan lim R menuju hingga PR. Ya. Selanjutnya electric dipole radiation atau radiasi dipole listrik. Oke, jadi bila kita lihat gambar ini, itu kasus ini seolah-olah ingin menyerupai suatu dipol. Makanya di gambar itu ada dua muatan supaya seimbang, yaitu muatan Q plus atau ya, dan Q min yang terpisah oleh jarak sebesar D. Nah, di sini tujuan kita itu ingin medan di titik yang pojok kanan atas itu sebutlah titik A. Nah, dua muatan tadi Q plus dan Q min akan berubah-ubah pada frekuensi omega. Sedangkan kalau kita lihat di bagian kanan slide, itu kan ada 4 persamaan. Yang pertama itu persamaan untuk muatan Q per satuan waktu T, yaitu QT sama dengan Q0 cos omega T. Kemudian dari persamaan itu didapatkan dipol listrik berosilasi, yaitu PT sama dengan P0 cos omega T arah Z. Di mana momen dipol pada waktu T itu diberikan oleh PT sama dengan QT D. Dan momen dipol maksimum diberikan oleh P0 sama dengan Q0 D. Kemudian slide selanjutnya, kita bisa menggunakan retarded potential persamaan yang di atas, di mana R curl plus itu merupakan jarak dari plus Q atau Q plus ke titik A, dan R curl min merupakan jarak dari titik Q min ke titik A. Nah, untuk membuat suatu dipol ideal, jarak D haruslah sangat kecil, sehingga dibutuhkan aproksimasi atau pendekatan, yaitu yang pertama bahwa D jauh lebih kecil dibanding R, dan kedua D jauh lebih kecil dibanding lambda atau C per omega, dan yang ketiga R jauh lebih besar dibanding C per omega. Nah, karena D memiliki nilai terkecil di antara yang lainnya, mendekati 0, maka potensialnya akan 0. Agar potensialnya tidak 0, maka kita akan menggunakan ekspansi binomial pada hukum trigonometri kosinus pada slide selanjutnya. Nah, hukum yang ini, dari hukum ini
didapatkan slide selanjutnya didapatkan bahwa ya eh, pada penurunan ini baris kedua suku paling kanan bisa lihat D per 2R kuadrat itu bisa dihilangkan karena D per 2R itu bisa dianggap 0. 0 itu karena di awal kan kita ada aproksimasi bahwa R lebih besar dari D. Nah, kenapa yang suku tengah itu yang D per R nggak dinolin juga? Kalau suku yang tengah dinolin juga, nanti sisanya hanya R doang. Maka tadi diputuskan yang dianggap 0 adalah suku yang paling signifikan atau paling mendekati angka 0, yaitu suku yang paling kanan. Nah, setelah dilakukan ekspansi binomial, didapatkan hasil curl plus min sama dengan R min plus D per 2 cos theta. Di slide selanjutnya, didapatkan juga bahwa lagi-lagi pertama kita keluarkan R-nya, terus D per 2R kuadrat itu diabaikan, dianggap 0, kemudian kembali lagi menggunakan ekspansi binomial dan menghasilkan 1 per curl plus min sama dengan 1 per R curl min sama dengan 1 per R plus min D per 2R kuadrat cos theta. Slide selanjutnya. Nah, bagian kosinus pada persamaan retarded potential V tadi itu bisa diubah ke bentuk lain menggunakan identitas trigonometri menjadi cos omega T min R per C cos omega D per 2C cos theta min plus sin omega T min R per C sin omega D per 2C cos theta. Kemudian karena berdasarkan aproksimasi tadi bahwa D itu lebih kecil dari lambda atau C per omega, maka omega D per 2C cos theta di suku pertama bisa dianggap 0. Nah, karena cos 0 kan 1, sehingga sisanya adalah cos omega T min R per C. Persamaan yang paling bawah. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian kita balik ke persamaan V tadi. Disubstitusi semua menjadi V sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 Q 0 cos omega T min curl plus per C dibagi curl plus min Q 0 cos omega T min R curl plus per C dibagi curl min. Kalau kita lihat di baris kedua, itu disubstitusi terus aja, terus dikali. Hasilnya baris ketiga. Nah, di baris ketiga itu ada 2 cos omega T min R per C dikali D per 2R kuadrat. Nah, itu duanya dicoret aja. Di kanan juga ada 2 per 2 gitu, dicoret aja. Terus lanjut ke baris suku 4. Dari kedua suku, Q0D-nya dikeluarin aja. Terus lanjut ke baris 5. Q0D disubstitusi menjadi P0. Momen dipol maksimum yang tadi di awal sudah disebut. Dan juga cos theta per R di kedua suku dikeluarin, didapat V-nya deh. Nah, hasil akhirnya ada di slide berikutnya. Nah, hasil akhirnya adalah persamaan yang paling atas. Di saat omega sama 0, cos 0 kan sama dengan 1. Berarti 1 per cos omega itu 1. Sedangkan min omega per C sin omega itu 0, karena sin 0 kan 0. Cuman kita bisa ingat lagi di aproksimasi sebelumnya, kalau R jauh lebih besar dibanding C per omega. Berarti yang lebih mendekati 0 itu yang cos omega. Berarti cos omega menjadi 0, sedangkan sin omega itu menjadi 1. Kalau diubah hasilnya adalah persamaan yang di bawah. Slide selanjutnya, kita bisa nyari potensial vektor
menggunakan arus IT sama dengan dq per dt arah Z sama dengan min Q0 omega sin omega T arah Z. Dan dari situ didapatkan potensial vektor seperti persamaan yang paling bawah. Nah, setelah dapat potensial vektor, kita bisa cari medan menggunakan gradient V yang ada di slide selanjutnya. Ya, kita bisa nyari medan pakai gradient V dari persamaan paling atas, yaitu gradient V ya diturunin secara parsial aja dan didapatkan hasil P0 omega kuadrat per 4 pi epsilon 0 c kuadrat cos theta per r cos omega t min r per c arah r. Kemudian selain gradient V, A juga bisa diturunkan terhadap waktu dan didapat min mu 0 P0 omega kuadrat per 4R cos omega T min R per C cos theta arah R min sin theta arah theta. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian kedua nilai tadi bisa digabungkan untuk mendapatkan medan E menggunakan rumus E sama dengan min gradient V min do A per do T. Bisa kita lihat di penurunan di baris kedua itu 1 per epsilon 0 C kuadrat bisa diubah ke bentuk mu 0. Kemudian di baris ketiga cos omega T min R per C-nya dikeluarin. Setelah itu komponen R gradient V dan komponen R turunan waktu A saling mengcancel. Sehingga medan E-nya didapatkan min mu 0 P0 omega kuadrat per 4 pi sin theta per R cos omega T min R per C arah theta. Kemudian di slide selanjutnya, kita bisa mengukur medan magnet B dengan cara mengkurulkan saja A-nya. Kemudian ingat lagi aproksimasi di mana R jauh lebih besar dibanding C per omega yang membuat omega per C sin theta cos omega T min R per C sama dengan 0. Sehingga hasil akhir medan B-nya adalah min mu 0 P0 omega kuadrat per 4 pi C sin theta per R cos omega T min R per C arah V. Di slide selanjutnya, karena kita sudah dapat medan E dan medan B, kita bisa hitung vektor pointingnya menggunakan persamaan S sama dengan 1 per mu 0 E curl B. Nah, di medan E dan B kan dua-duanya punya mu 0 ya. Jadi dari persamaan pointing vector ada 1 mu 0 di bawah. Jadi sisanya tinggal 1 mu 0 di atas. Terus tadi perbedaan medan E dan B itu di medan B ada 1 per C. Ya udah, karena sisa komponen medan E dan B yang lainnya itu sama saja, jadi sisanya tinggal dikuadratin aja dengan vektor arah R. Setelah dapat pointing vector, kita bisa mengukur juga intensitas dengan cara merata-ratakan cos kuadrat omega T min R per C dengan hasil setengah, dan didapatkan hasil yaitu mu 0 P0 kuadrat omega pangkat 4 per 32 pi kuadrat C sin kuadrat theta per R kuadrat arah R. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian setelah dapat intensitasnya, kita bisa mencari daya pancar radiasi total dengan cara mengintegralkan intensitas dengan luasan dengan radius R. Dengan hasil mu 0 P0 kuadrat omega pangkat 4 per 12 pi C. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardina. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Materi berikutnya adalah mengenai magnetic dipole. Nah, misalkan
kita memiliki sebuah loop kawat dengan jari-jari B, di mana di sekitarnya itu mengalir arus bolak-balik yang didefinisikan sebagai I sama dengan I0 cos omega T. Nah, kemudian untuk model osilasi dipol magnetiknya didefinisikan sebagai MT, yaitu V B kuadrat I T arah Z topi sama dengan M0 cos omega T arah Z. Nah, di sini M0-nya itu diartikan sebagai V B kuadrat I0 yang merupakan nilai maksimum momen dipol magnet. Nah, selanjutnya, dikarenakan loop-nya tersebut dalam kondisi uncharged atau tidak terisi, sehingga potensial skalarnya menjadi 0. Maka perlambatan potensial skalarnya bisa dituliskan sebagai A R, T mu 04V integral I0 cos omega T min curl per C per curl DI aksen. Nah, setelah itu, untuk R yang tepat di atas sumbu X tersebut pada gambar, A-nya itu harusnya bertujuan ke arah Y, karena komponen X dari titiknya ditempatkan secara simetris di kedua sisi sumbu tersebut akan tercancel. Nah, dengan demikian, persamaan dari perlambatan potensial skalarnya dapat dituliskan pada persamaan paling bawah. Bisa dilihat sendiri. Next. Nah, dari persamaan yang telah didapatkan tadi, yang hasil akhir dari perlambatan potensial skalar itu, di sini cos pi aksennya itu bergiliran memilih antara Y dan DI aksennya, sehingga berlaku kembali hukum kosinus yang telah dijelaskan oleh Rizky tadi, yaitu curl-nya di sini adalah akar R kuadrat ditambah B kuadrat min 2RB cos psi. Nah, di mana psi-nya itu merupakan sudut antara vektor R dan B, di mana vektor R-nya itu didefinisikan sebagai R sin theta arah X ditambah R cos theta arah Z, dan B-nya adalah B cos pi aksen arah X plus B sin pi aksen arah Y. Kemudian RB cos pi-nya itu dituliskan sebagai RB sin theta cos pi aksen, maka didapatkan hasil akhirnya sebagai berikut. Ini persamaan yang paling bawah. Selanjutnya, berdasarkan aproksimasi tadi, yaitu yang ada 3 itu. Yang pertama, bisa di next. Yang B kurang dari R. Kemudian aproksimasi kedua adalah B kurang dari C per omega. Dan aproksimasi ketiga yaitu R lebih dari C per omega. Nah, di sini yang pertama dulu. Ya, aproksimasi yang pertama itu B kurang dari R. Di sini didefinisikan curl-nya itu sama dengan R1 min B per R sin theta cos pi aksen, di mana 1 per R-nya itu dikalikan 1 plus B per R sin theta cos pi aksennya disubstitusikan sehingga dihasilkan persamaan yang paling bawah. Kemudian untuk aproksimasi yang kedua, yaitu bisa di next. Sebelumnya kita sudah asumsikan bahwa ukuran dipolnya itu sangat kecil dan sebanding dengan panjang gelombangnya, sehingga besar si persamaan yang tadi, yang pada aproksimasi pertama itu, kita substitusikan ke persamaan yang sebelumnya tadi, yang hasil akhir dari aproksimasi pertama. Nah, maka dihasilkan hasil akhirnya adalah ART-nya itu sebesar minol I0B per 4VR arah Y integral 0 sampai 2V cos omega T min R per C. Nah, di situ
Kalau pada buku itu jadi disubstitusikannya adalah pada persamaan 30 tadi ke persamaan 32. Ini sorry nggak ditulisin persamaan keberapanya, tapi kalau di buku berdasarkan itu, kemudian dihasilkan hasilnya ini persamaan yang paling bawahnya. Oke, lanjut lagi ke persamaan tersebut. Yang pertama itu kita integrasikannya pada 0, yaitu cos integral 0 sampai 2pi cos pi aksen d pi aksen sama dengan 0. Kemudian kita juga meliputi integral kosinus kuadratnya, yaitu cos kuadrat pi aksen d pi aksen sama dengan pi. Nah, kemudian kita mencatat bahwa A-nya itu secara umum merupakan sebuah titik dalam arah pi aksen. Kesimpulannya dihasilkan yaitu vektor potensial dipol magnetnya berosilasi sempurna, dapat dituliskan pada persamaan berikut. Nah, ini pada persamaan yang panjang ini. Kemudian dalam batas statis W-nya kita anggap sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga didapatkan potensial magnetik dipolnya yaitu sebesar A R theta sama dengan mi 0 per 4pi M0 sin theta per R kuadrat kali arah pi. Nah, selanjutnya pada aproksimasi ketiga, yaitu di mana R-nya itu lebih besar dari C per omega. Ungkapan pertamanya itu kita dapat tuliskan persamaan yang tadi itu menjadi AR, theta, T-nya itu adalah min mu 0 M0 omega per 4 pi C dikalikan sin theta per R sin omega T min R per C arah pi. Nah, dari persamaan tersebut, A-nya itu menghasilkan medan dengan R-nya yang besar. Kemudian dihasilkan besar medannya atau E-nya sama dengan min 2A per 2T sama dengan min 0 M0 omega kuadrat 4pi per C sin theta R cos omega T min R per C arah pi. Dan juga B-nya yaitu curl A dihasilkan persamaan berikut. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke persamaan ini, sebelumnya digunakan aproksimasi ketiga tadi untuk menghitung nilai B-nya. Pada bidang ini berada dalam fase saling tegak lurus dan melintang terhadap arah propagasi atau arah R-nya, dan rasio amplitudonya sebesar E0 per B0 sama dengan C. Nah, seperti yang diharapkan yaitu sesuai dengan gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian strukturnya itu pada kenyataannya mereka sangat mirip dengan struktur bidang dipol listrik berosilasi. Namun dalam B-nya itu arah theta dan E-nya itu dalam arah pi, sedangkan dipol listrik itu kebalikannya. Kemudian next dapat dituliskan flux energi untuk radiasi dipol magnetiknya adalah sebesar S sama dengan 1 per mu 0 E cross B dan dihasilkan persamaan berikut. Nah, ini juga persamaan besar intensitas dan juga daya total radiasinya yang telah dijabarkan oleh Rizky sebelumnya. Kemudian kita lihat pada total daya radiasi yaitu mu 0 M kuadrat 0 omega pangkat 4 per 12 pi C pangkat 3. Dayanya itu dipancarkan berjalan seperti omega pangkat 4. Nah, salah satu perbedaan penting antara radiasi dipol listrik dan magnetik itu adalah konfigurasi dengan dimensinya itu sebanding, namun daya yang terpancar elektriknya sangat besar. Nah, kemudian kita lakukan perbandingannya antara daya magnetik dan juga elektriknya sehingga didapatkan M0 per P0C kuadrat. Nah, di sini harus yang kita ingat adalah besar M0-nya itu pi B kuadrat I0 dan P0-nya adalah Q0 kali D. Sedangkan amplitudo dalam arus listriknya yaitu sebesar
I0 sama dengan Q0 kali omega. Diatur pada D-nya itu sama dengan Pi kali B. Nah, sehingga didapatkan pembandingnya adalah P magnetit per P elektriknya adalah omega B per C kuadrat. Nah, tapi omega per C-nya ini, kuantitas yang tepatnya ini kita asumsikan sangat kecil, yaitu pada aproksimasi kedua tadi. Dan di sini tampaknya kuadrat ya. Nah, biasanya salah satunya itu radiasi dipol listriknya yang sangat mendominasi. Namun, kita harus hati-hati dengan sistem ini karena untuk mengecualikannya atau kontribusi listriknya itu dalam kondisi dalam ruangan ini atau dalam loop, radiasi dipol magnetiknya akan lebih mendominasi dibanding radiasi dipol listrik. Kurang lebih itu aja akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tes kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Perkenalkan, saya Fatil Rika. Saya akan membahas tentang radiasi dari sumber yang sembarang. Nah, dari gambar ini dapat dilihat jika ada sebuah titik medan yang jaraknya sangat jauh yang dilambangkan dengan R, dan ada pula yang dilokalkan dalam beberapa volume terbatas di dekat asalnya yang dilambangkan dengan R aksen. Lanjut, Is. Maka besar retarded scalar potensialnya itu V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral dari rho fungsi dari R aksen, T min per C per curl, di mana curl itu sama dengan akar R kuadrat ditambah R aksen kuadrat min 2R dot R aksen. Lanjut, Is. Dengan menggunakan aproksimasi pertama di mana jarak R aksen itu jauh lebih kecil dari R, menyebabkan besar curl itu sama dengan R dikali 1 min R dot R aksen per R kuadrat. Sehingga bentuk 1 per curl-nya itu sama dengan 1 per R dikali 1 tambah R dot R aksen per R kuadrat. Dan fungsi dari rho-nya itu menjadi rho fungsi dari R aksen, T min R per C ditambah R topi dot R aksen per C. Dengan menggunakan ekspansi rho sebagai daerah Taylor pada T pada retarded time di originnya, di mana T0 ekuivalen dengan T min R per C, fungsi rho-nya menjadi rho fungsi dari R aksen, T0 tambah rho dot di fungsi dari R aksen, T0 dikali R topi dot R aksen per C tambah setengah rho dot dikali R topi dot R aksen per C kuadrat, dan seterusnya. Lanjut, Is. Nah, dengan menggunakan aproksimasi kedua, yaitu R aksen kurang dari C per mutlak rho dot per rho dot, C per mutlak dari rho dot per rho dot pangkat setengah, dan seterusnya, menyebabkan R aksen hanya mempertahankan suku orde pertamanya. Nah, sehingga besar potensial skalarnya itu, yang potensial skalar itu kan tadi 1/4 pi epsilon 0 R fungsi integral dari rho per curl kan. Nah, dengan memasukkan nilai curl dan rho yang sudah hasil ekspansi rho yang sudah diaproksimasi, nah besar V-nya itu menjadi 1/4 pi epsilon 0 R dikali integral dari rho fungsi dari R aksen, T0 ditambah rho topi R topi per R dot integral dari R aksen rho fungsi dari R, T0 ditambah R topi per C dot T
ED per DT integral dari Eriksen rho fungsi dari Eriksen dot T0. Nah, di mana integral dari rho merupakan muatan total, dan integral dari dua sisanya ini tuh merupakan medan dipol listrik pada waktu T0, sehingga hasil akhir dari potensial skalarnya itu 1/4pi epsilon 0 dikali Q per R ditambah R topi dot P fungsi dari T0 per R kuadrat ditambah R topi dot P dot fungsi dari T0 per RC. Lanjut, tes. Kemudian kita akan mencari potensial vektornya, yaitu A, di mana potensial vektornya itu mu 0/4pi integral dari J fungsi dari Eriksen min T min curl per C per curl. Di sini tuh curl itu bisa di replace dengan R. Nah, jadi fungsi A-nya itu menjadi mu 0/4pi R integral dari J fungsi dari Eriksen, T0, karena kan sebelumnya udah dikasih tahu kalau T0 itu ekuivalen dengan T min R per C. Nah, di mana integral dari J itu merupakan turunan terhadap waktu dari momen dipol. Nah, sehingga hasil potensial vektornya itu mu 0/4pi P dot fungsi dari T0 per R. Lanjut. Nah, kemudian kita akan mencari medannya. Bentar. Maaf. Kita akan mencari medan pada zona radiasi, yaitu medan yang bertahan pada jarak yang jauh dari sumber, yaitu dengan menggunakan aproksimasi ketiga, yaitu dengan membuang suku 1/R kuadrat di E dan B. Misalnya pada medan kolom, E sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat arah R, di mana radiasi itu sepenuhnya hanya berasal dari suku-suku yang dibedakan dengan argumen T0. Maka gradien dari T0 itu sama dengan min 1/C arah R. Maka dari itu gradien dari potensialnya itu jadi hasil akhirnya itu min 1/4pi epsilon 0 C kuadrat kali R topi dot P dot fungsi dari T0 per R arah R. Lanjut, tis. Kemudian kita akan mencari curl dari A-nya, di mana curl dari A itu mu 0/4pi R kali curl dari P dot fungsi dari T0. Nah, hasil akhirnya itu min mu 0/4pi RC kali R topi cross P dot fungsi dari T0. Kemudian dicari juga turunan terhadap waktu dari A-nya, yaitu hasilnya itu mu 0/4pi dikali P dot fungsi T0 fungsi dari T0 per C. Nah, kan dari presentasi sebelumnya dikasih tahu kalau misalnya untuk mencari medan listrik itu bisa dengan menghitung negatif gradien dari V dikurang do A per do T, sehingga hasil akhir sehingga medan listriknya itu menjadi mu 0/4pi R kali R topi dot P dot R min P dot sama dan hasil akhirnya itu mu 0/4pi R kali R topi cross P dot di mana P dot itu dievaluasi pada waktu T0 sama dengan T min R per C. Dan seperti yang dikasih tahu juga sebelumnya, kalau untuk mencari medan magnet itu bisa didapat dengan curl dari A. Dan karena kita tadi sudah menghitung curl dari A, yaitu hasilnya min mu 0/4pi RC kali R topi cross P dot fungsi dari T0, maka besar B0-nya itu sama, yaitu min mu 0/4pi RC kali R topi cross
P dot dot. Lanjut, Is. Jika dengan menggunakan koordinat bola dengan sumbu Z searah dengan P dot dot fungsi dari T0, maka besar E-nya itu menjadi mu 0 P dot dot fungsi dari T0 per 4pi kali sin theta per R arah theta. Dan untuk medan magnetnya itu besarnya jadi mu 0 P dot dot fungsi dari T0 per 4pi C kali sin theta per R arah pi. Dan untuk pointing vektornya itu bisa didapat dengan menghitung 1 per mu 0 dari E cross B. Nah, hasilnya itu mu 0 per 16 pi kuadrat C kali P dot dot fungsi dari T0 dikuadratkan dikali sin kuadrat theta per R kuadrat arah R. Dan untuk total daya yang dipancarkannya itu integral dari pointing vektornya sama dengan mu 0 P dot dot kuadrat per 6 pi C. Udah. Lanjut. Sekian dari saya, sekarang dilanjutkan ke teman saya selanjutnya. Kemudian perkenalkan, nama saya Pratama Ahmad, akan mempresentasikan tentang point charge. Jadi dalam bab 10 itu kita telah menemukan bidang muatan titik yang gerakannya acak, yaitu persamaan 11,62 ini, di mana U-nya sendiri adalah CR topi minus V dan BRT-nya sendiri sama dengan 1 R topi per C cross RT. Kemudian istilah dalam persamaan 11,62 sendiri adalah medan kecepatan, dan yang kedua adalah yang percepatan, yang mana vektor pointingnya adalah lanjut. Nah, seperti di persamaan 11,64 ini. Namun tidak semua aliran energi ini adalah merupakan radiasi. Beberapa di antaranya adalah hanya medan energi yang dibawa oleh partikel saat bergerak. Energi yang terpancar adalah pada dasarnya dia akan melepaskan dirinya sendiri dari muatan dan menyebar hingga saat terbatas. Untuk menghitung dayanya yang diradiasi, daya total yang diradiasikan oleh partikel pada waktu TR itu sendiri, maka pertama dengan persamaan 11,65 ini adalah T min TR sama dengan R per C, dan dengan gambar 11,10 ini dalam gambar sebelumnya yang mana luas bola itu sebanding dengan R kuadrat. Jadi setiap term atau suku di S yang berbanding lurus dengan 1 per R kuadrat akan menghasilkan jawaban yang terbatas pula. Namun suku-suku seperti 1 per R pangkat 3 atau 1 per R pangkat 4 tidak akan mempengaruhi apa-apa dalam batas R mendekati tahingga tersebut. Kemudian dengan hal-hal tersebut, maka persamaan eratnya adalah seperti pada persamaan 11,66 dan S ratnya seperti persamaan 11,67. Kemudian jika U-nya adalah shape R topi, dan kemudian maka eratnya akan berubah menjadi seperti persamaan 11,68. Nah, kemudian jika muatan itu diam pada waktu TR itu, maka UCR topinya dan dengan theta adalah dengan taman S rat itu adalah seperti 11,69 tersebut, dan dengan melihat gambar 11,11 dengan theta adalah sudut antara R topi dan A, maka tidak ada daya yang terpancar ke depan atau ke belakang. Lebih tepatnya akan dipancarkan dalam bentuk seperti gambar 11,11 seperti donat, dan juga maka total daya yang dipancarkan adalah seperti persamaan 11,70 tersebut, yang mana setelah diselesaikan maka akan dihasilkan P sama dengan mu 0 Q kuadrat A kuadrat per 6 VC. Lanjut. Nah, kemudian dengan asumsi bahwa V sama dengan 0
di persamaan 11,09 dan 11,70. Selama V jauh lebih kecil dari C, maka hasil yang tepat dari kasus V tidak sama dengan 0 ini akan lebih sulit ditentukan. Dan juga seperti kasus 11,12 ini bisa diibaratkan seperti kecepatan aliran energi melalui bola adalah tidak sama dengan kecepatan energi yang meninggalkan partikel. Misalkan seseorang menembakkan sebuah peluru keluar jendela mobil yang sedang bergerak seperti gambar 11,12 dengan tingkat NT di mana peluru mengenai target stasioner bukanlah sama seperti tingkat NG di mana mereka meninggalkan pistol yang menembakkan peluru tersebut. Rumusnya seperti yang di bawah ini, yaitu NG 1 min V per C dikali NT. Lanjut ya. Nah, kemudian untuk arah sembarang di sini V-nya adalah kecepatan mobil, C-nya adalah kecepatan peluru yang relatif terhadap tanah, dan R atau V adalah vektor satuan dari mobil ke targetnya. Dalam kasus ini, jika dW per dt adalah laju di mana energi melewati bola pada jari-jari R, kemudian ke tingkat di mana energi yang tersisa di muatan itu, maka akan menjadi persamaan 11,71, yaitu dW per dt R sama dengan dW per dt per dt dot R per dot T sama dengan R dot U per RC dikali dW per dt. Kita gunakan bersama 10,78 untuk mengekspresikan dot R per dot T, dan dengan mengingat persamaan R dot U per RC sama dengan 1 minus R topi dot V per C yang merupakan rasio NG terhadap NT itu murni faktor geometris sama seperti pada efek Doppler, dan yang diradiasikan oleh partikel tersebut menjadi spektrum luas yang mana sin theta d theta dv akan sama dengan d omega di bidang. Maka dari itu persamaannya akan menjadi persamaan 11,72, di mana d omega itu adalah sin d theta dv yang adalah sudut kedua pada tempat kekuatan ini dipancarkan. Kemudian integralkan theta dan v untuk mendapatkan total daya yang terpancar. Dan maka dari itu, maka persamaan P-nya akan menjadi seperti 11,73, di mana gamanya sendiri adalah 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah contoh dari solusi dari 11,74 yang mana faktor radiasi tersebut akan meningkat pesat saat kecepatan partikel mendekati kecepatan cahaya. Contoh 11,3 itu di sebentar deh. Lanjut. Nah, ini adalah contoh 11,13. Total daya dari yang terradiasi adalah seperti overall angles, maka akan menjadi P sama dengan integral dp per d omega dikali d omega sama dengan mu 0 q kuadrat a kuadrat per 16 v kuadrat c integral sin kuadrat theta per 1 min beta cos theta dikali sin theta d theta dv, di mana V-nya itu adalah 2 sampai 2V batasnya, dan theta-nya itu bisa diasumsikan X-nya itu adalah cos theta. Kemudian persamaannya akan menjadi P sama dengan mu 0 kuadrat A kuadrat per 8VC dari integral dari 1 minus 1 sampai plus 1 min X kuadrat per 1 min beta X pangkat 5 dx. Kemudian maka akan dihasilkan persamaan seperti 11,75, yaitu P sama dengan mu 0 kuadrat A kuadrat gamma pangkat 6 per 6VC. Ya, sekian dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Alfa Isfarur Rahman akan menerangkan materi mengenai radiation reaction. Berdasarkan hukum elektrodinamika klasik, sebuah muatan akan bergerak muatan yang bergerak akan memancarkan radiasi
yang mana radiasinya ini ditimbulkan akibat energi kinetik yang bergerak dari muatan tersebut. Karena muatan ini bergerak dan menghasilkan sebuah radiasi, jelas radiasi ini akan memberikan gaya pemulih atau yang kita sebut untuk seterusnya adalah F-rad atau F-radiation pada muatan tersebut. Selanjutnya, di sini kita meninjau gerak partikel yang sifatnya non-relativistik karena pada radiation reaction ini hanya berlaku untuk partikel yang bergerak pada kecepatan jauh di bawah C, atau yang bisa kita lihat di sini adalah V-nya, yaitu kecepatan gerak partikelnya jauh lebih kecil dari C, yang mana C ini adalah kecepatan cahaya. Maka untuk gerak partikel yang non-relativistik, besar daya radiasi total yang dipancarkan oleh formula Lamour adalah P sama dengan mu0 Q kuadrat A kuadrat per 6 pi C. Nah, kekekalan energi menunjukkan bahwa ini juga merupakan laju ketika partikel kehilangan energi, yang mana gerak ini dipengaruhi oleh gaya reaksi radiasi F-rad dan juga dipengaruhi oleh kecepatan gerak partikel tersebut, yang dapat dirumuskan F-rad didotkan dengan V, yaitu kecepatan gerak partikelnya akan sama dengan minus mu0 Q kuadrat A kuadrat per 6 VC. Lalu selanjutnya, energi yang hilang dari partikel tersebut pada interval waktu tertentu besarnya akan sama dengan energi yang terbawa oleh radiasi ditambah energi ekstra apapun, maksudnya di sini entah itu bisa energi eksternal ataupun energi tambahan yang bisa berbentuk apapun yang telah dipompa atau dimasukkan kepada velocity field atau tadi medan kecepatan. Berdasarkan persamaan sebelumnya, untuk persamaan sebelumnya ini hanya untuk hanya kita mencari besarnya tanpa mempertimbangkan interval waktu yang ditentukan. Maka untuk persamaan ini ada penyempurnaannya. Maka dengan penyempurnaannya ini adalah kita bisa rumuskan untuk besarnya, yaitu integral dari T1 sampai T2 F-rad didotkan dengan V dt sama dengan yang ini tadi kita masukkan, maka akan didapat seperti ini, yaitu minus mu0 Q kuadrat per 6 pi C dikali integral dari T1 sampai T2 A kuadrat dt. Maka penyelesaian integral ini kita bisa selesaikan untuk bagian dari integral T1 sampai T2 batasnya A kuadrat dt, itu kita selesaikan dengan integral parsial dengan memisahkan A ini adalah dv per dt, karena memang dengan A ini adalah percepatan, maka percepatan itu adalah turunan dari kecepatan, maka dirumuskan dv per dt. Karena di sini A kuadrat, maka dv per dt dikalikan dv per dt sama dengan V dikalikan dv per dt dengan batasnya T1 sampai T2 dikurangkan lagi dengan integral dengan batas T1 sampai T2 d kuadrat V per dt kuadrat didotkan dengan V dt. Ini mengikuti kaidah integrasi parsial. Untuk suku yang batasnya dihilangkan karena kecepatan dan percepatannya itu sama untuk T1 dan T2, maka persamaannya kita dapat tulis seperti ini yang pada persamaan 11.779. Persamaan 11.79 ini dapat terjadi ketika F-radnya itu sama dengan mu0 Q kuadrat per 6C A dot. Sebetulnya memang tidak 11.8 persamaan 11.80 ini tidak membuktikan bahwasannya persamaan ini adalah penyelesaian dari 11.79. Yang ini kita sebut kemudian adalah Abraham-Lorentz formula untuk gaya reaksi radiasi. Nah, dari besarnya gaya yang kita dapat sebelumnya, kita tinjau dari hukum Newton kedua, yaitu F-rad sama dengan mu0 Q kuadrat per 6 pi C A dot sama dengan M kali A. Karena kan untuk hukum Newton kedua itu adalah sigma F sama dengan M kali A, maka F yang bekerja di sini adalah F radiation
dengan F radiationnya adalah mu0 Q kuadrat per 6 PC A dot. Maka besarnya ini akan sama dengan M dikali A. Maka dari sini bisa kita dapatkan nanti fungsi A terhadap T-nya adalah A0 yaitu percepatan awalnya dikalikan eksponensial dari T dibagi tau. Dengan tau ini adalah retarder time-nya yang besarnya adalah mu0 Q kuadrat per 6 PMC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the physical basis of the radiation reaction. Nah, pada bagian ini kita akan menurunkan rumus Abraham-Lorentz untuk reaksi radiasi, tapi menggunakan kekekalan energi. Jadi nanti akan ada retard time sama present time. Nah, di sini kita tidak mengidentifikasi bagaimana gayanya, tapi kita akan lebih ke medan partikel yang bekerja kembali pada muatan. Nah, Lorentz awalnya menghitung gaya mandiri elektromagnetik menggunakan distribusi muatan bola, tapi itu akan sangat sulit untuk dianalisis menggunakan matematika, sehingga kita menggunakan model yang kurang realistis tapi sedikit mudah untuk dianalisis, yaitu Dumble atau Hooker, di mana muatan total Q dibagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh jarak tetap D. Nah, itu sesuai dengan gambar 11.18. Next is. Nah, selanjutnya kita akan mengasumsikan bahwa Dumble ini bergerak ke arah X. Dengan secara instan, dia diam pada waktu perlambatan. Nah, sehingga akan menghasilkan medan listrik pada satu akibat 2 adalah S1 sama dengan sesuai pada persamaan 11.85. Dan di mana U adalah C perkalian C kali vektor R dan R adalah LX plus DY. Dari persamaan tersebut akan mendapatkan R kali U sama dengan C kali R, lalu R kali A sama dengan L kali A, dan R adalah akar dari L kuadrat plus D kuadrat. Next. Nah, sebenarnya kita hanya akan memperhatikan pada komponen X aja dari S1 karena komponen komponen Z-nya akan hilang ketika kita menambahkan gaya pada kedua ujungnya. Nah, ini akan berakibat bahwa kita tidak perlu memperhatikan gaya magnet, sehingga kita dapatkan UX adalah CL per R. Nah, lalu kita akan mendapatkan E1X sama dengan Q per 8pi epsilon 0 C kuadrat, L C kuadrat min AD kuadrat per L kuadrat plus D kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, dikarenakan simetri, maka S1 dan E2 itu sama. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung gaya yang bekerja pada kedua titik tersebut. Nah, kan kita sudah menyebutkan kan tadi di awal bahwa muatannya kita anggap adalah Q per 2. Jadi untuk mencari gaya yaitu bisa kita dapatkan dengan cara Q per 2 kali E1 plus E2. Nah, di mana akan menghasilkan Q kuadrat per 8pi epsilon 0 C kuadrat, LC kuadrat min AD kuadrat per L kuadrat per D kuadrat pangkat 3 per 2 arah X. Next. Nah, sekarang kita harus menentukan nilai D-nya, karena agar kita dapat menemukan solusinya, di mana ukuran pada partikel itu akan mendekati 0. Nah, kita menggunakan deret Taylor, di mana sesuai dengan persamaan 11.91, kita menggunakan posisi pada present time dan retard time. Nah, sehingga kita mendapatkan L sama dengan XT min XTR, di mana T adalah present time dan TR adalah retard time. Nah, itu menghasilkan L sama dengan setengah AT kuadrat plus 1/6 A dot T pangkat 3.
Nah, kita dapat mendefinisikan bahwa T adalah present time min retard time. Nah, sehingga kita mendapatkan CT kuadrat sama dengan L kuadrat plus D kuadrat. Jadi dari persamaan tersebut kita akan mendapatkan D. D adalah akar dari CT kuadrat min L kuadrat. Nah, kita di sini akan memasukkan nilai, mensubstitusi nilai L yang udah kita dapatkan menggunakan deret Taylor, sehingga dia sama dengan CT min A kuadrat per 8C T pangkat 3 plus T pangkat 4. Lanjut, Is. Nah, selanjutnya kita perlu mendefinisikan T dalam fungsi D. Nah, yang kita tahu definisi D adalah C kali T, lalu kita akan mendapatkan T adalah D per C. Nah, ada prosedur sistematik untuk melakukan ini, yang dikenal dengan pembalikan deret, tetapi kita bisa mendapatkan beberapa istilah pertama setelah lebih informal, yaitu kita mengabaikan semua pangkat T yang lebih tinggi. Jadi dari definisi D tadi, kita akan mendapatkan CT min A kuadrat per 8C, terus D pangkat 3 per C pangkat 3. Nah, dari sini kita akan mendapat, untuk pangkat yang tinggi akan kita abaikan, sehingga kita mendapatkan T, yaitu D per C plus A kuadrat D pangkat 3 per 8C pangkat 5. Nah, lalu T akan dihasilkan seper C kali D plus A pangkat 2 A kuadrat per 8C pangkat 5 D pangkat 3 plus D pangkat 4. Next, Is. Nah, selanjutnya kita perlu menggunakan deret pangkat L dalam D. Jadi tadi kan kita sudah menemukan D ya. Nah, dari D itu kita masukkan agar kita dapat menentukan nilai L. Nah, jadi setelah kita masukkan L sama dengan per AC maksud saya A per 2C kuadrat D pangkat D kuadrat plus A dot per 6C pangkat 3 D pangkat 3 plus bla 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 D pangkat 4. Sehingga gaya dapat ditulis dengan melakukan substitusi pada persamaan 11.90, yaitu sesuai dengan persamaan 11.95. Next, Is. Nah, kemudian kita harus mengevaluasi A dan dot A pada retard time atau TR, tapi itu akan lebih mudah jika kita menuliskannya pada present time. Nah, di sini retard time sama dengan AT plus A dot T min TR plus sama dengan AT min A dot T besar sama dengan AT min A dot T D per C. Sehingga kita dapat mensubstitusikan nilai nilai A dan A dotnya pada gaya, sehingga gayanya kita dapatkan Q kuadrat plus per 4Pi epsilon 0 min AT per 4CD plus A dot T per 3C pangkat 3 arah X. Next, Is. Nah, pada suku pertama persamaan tadi, kita dapatkan di sebelah kanan sebanding dengan percepatan muatan. Jika kita menarik ke sisi lain dari hukum Newton kedua, itu akan menambah massa halter atau dumbbell. Akibatnya, inersia total dari dumbbell yang diisi adalah M sama dengan 2M0 plus 1 per 4Q epsilon 0 Q kuadrat per 4D C kuadrat, di mana M0 adalah massa salah satu ujungnya saja. Dengan konteks relativitas khusus, tidak mengherankan bahwa tolakan listrik muatan harus meningkatkan massa dumbbell atau halter. Nah, sehingga kita dapat untuk energi potensial dari konfigurasi ini adalah 1 per 4Pi epsilon 0. Nah, karena tadi muatannya adalah Q per 2, jadinya Q per 2 kuadrat per D. Next, Is. Nah,
Dengan menggunakan formula Einstein, maka energi berkontribusi pada massa inersia, di mana formula Einstein-nya adalah E min mc kuadrat. Lalu untuk suku keduanya dari persamaan tadi 11.998, kita akan mendapatkan gaya reaksi radiasi. Nah, di mana nu0 Q kuadrat dot A per 12 pi C. Nah, ini beda ya dengan rumus berbeda dari rumus Abraham Lorenz dengan di situ jadinya setengah dari rumus tersebut. Nah, kenapa terjadi kayak seperti ini? Karena kesimpulannya adalah reaksi radiasi itu disebabkan oleh gaya muatan pada dirinya sendiri. Atau yang lebih rinci, gaya total yang diberikan oleh medan yang dihasilkan oleh bagian berbeda dari distribusi muatan yang bekerja menjadi satu. Nah, jadi itu gaya reaksi radiasi itu hanya pada satu ujung tetapnya pada bagian itu sendiri, gitu. Jadi maka jika digabungkan akan mendapatkan average sama dengan nu0 Q kuadrat A dot per 6 pi C. Itu sesuai dengan rumus dari Abraham Lorenz dengan pada subbab sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.